Halo teman-teman, setelah dari Riverhead Viaduct, kita menuju Edinburgh. Dan memang Skotlandia pemandangannya luar biasa. Beda dengan sebelumnya, begitu keluar dari jalan raya A74 yang mengarah ke Glasgow, dan kita masuk ke A702 yang menuju Edinburgh, langsung beda suasananya. Dari jalan besar, kita masuk ke jalan pedesaan dengan gunung-gunung hijau di samping kiri, saya ingat Papa Onion waktu itu, dan kota-kota kecil yang indah. Terasa sekali bedanya. Di Edinburgh, kita menginap di kota Leith yang terletak di luar kota Edinburgh karena kita ingin menginap di apartemen dan pemandangannya ke laut. Kita bisa masak-masak sendiri di apartemen. Malamnya kita ke supermarket dulu, beli baju karena sudah mulai kedinginan. Di sini di Skotlandia celana pendek sudah tidak berfungsi walaupun summer tapi tetap dingin. Hari ke-10 kita jalan-jalan di pusat kota Edinburgh, parkir di Omni Center, mampir ke gereja St. Mary yang terletak di seberangnya, kemudian lanjut ke Scott Monument, kemudian ke High Street untuk melihat keramaian kota Edinburgh, naik ke bukit Edinburgh Castle. Dari Edinburgh Castle kita jalan kaki ke Dean Village. Selesai Dean Village, kembali ke parkir di Omni Center melalui Victoria Street yang mirip Diagon Alley di buku Harry Potter. Makan malam di apartemen. Hari 11 kita mulai menjelajahi pendalaman Skotlandia, yaitu mengikuti rute North Coast 500. Rute ini sepanjang 500 mile atau sekitar 800 km sepanjang pantai utara Skotlandia. Video tentang perjalanan North Coast 500 atau disingkat NC 500 ini ada di video lain. Kebetulan saya sudah bikin 5 video khusus untuk membahas North Coast 500 ini. Sementara kalau di video ini saya hanya akan secara garis besar saja. Dimulai dari rute ke Inverness, karena Inverness ini adalah titik awal rute 500, baik yang counterclockwise maupun yang clockwise. Di Inverness, kita ke Falcon Square dan Riverness, yang merupakan muara dari Danau Loch Ness yang terkenal dengan monster Nessie. Kemudian kita melanjutkan ke Dunrobin Castle yang indah. Kastil ini pemandangannya indah dengan pemandangan taman dan laut di belakangnya. Kemudian kita melanjutkan ke Case, tempat kami menginap di A Castle View B&B. Banyak domba di situ, jadi ini banyak peternakan domba. Di Inggris banyak peternakan domba. Hawanya dingin, ini terletak di pinggir laut. Ya, jadi dari laut agak naik, itu laut di belakang kita. Bahkan di ujung kalau teman-teman lihat kecil itu hitam, itu adalah kastil atau istana zaman dulu ya, kastil zaman dulu. Nah, ini peternakannya, dia kebetulan memiliki B&B. Karena masih terang, kita lanjut perjalanan. Setelah check-in, kita lanjut perjalanan ke Duncansby Head yang terletak di Johnnegrove, dan beli makanan di Wick, kota besar terdekat dari Case. Kemudian kita kembali ke Case dan istirahat. Hari ke-12, setelah breakfast di hotel, kita menuju Johnnegrove lagi untuk melihat pelabuhannya. Saat ini saya sedang berada di kota Johnnegrove. Johnnegrove ini bagian utara Pulau Inggris, paling utara, termasuk Scotland. Termasuk terpencil, agak jauh sangat jauh dari London, mungkin berapa ya, 10-11 jam perjalanan darat dari Inggris, dari London. Seperti teman-teman lihat, salah satu yang terkenal adalah plang
petunjuk arah mana aja yang New York 3000 km dari sini, Edinburgh 2273, kemudian ada juga kota yang lain nih, Orkney dan Shetland 152 km. Kemudian lanjut ke Tang dan menikmati pemandangan alami di sepanjang sungai Tang. Dari kota tadi pagi kita di John Groat, kemudian nanti akan finish di Ulapul, teman-teman nanti. Karena pemandangannya bagus seperti ini, jadi saya bikinin video sekalian saya sharing ke teman-teman. Dari Tang kita menuju Dernes dan minum coklat dulu di Cocoa Mountain Cafe. Saya sedang setir antara ini di pesisir barat negara Inggris atau di daerah antara John Groat ke Ulapul. Namanya cukup aneh karena jalur ini sebenarnya belum lama dibuka. Mungkin baru akhir-akhir ini diperkenalkan karena untuk tur ke daerah Scotland. Dari daerah ini Scotland terkenal dengan Highlander. Dulu kalau teman-teman sering nonton film Highlander, ini daerahnya seperti ini. Memang bergunung-gunung, berbukit-bukit, dan banyak lahan rumput hijau-hijau seperti ini karena mereka suka beternak, sehingga mereka cocok untuk di daerah-daerah yang seperti ini. Dari Dernes ini kita ke Caileskew dan foto-foto di dekat jembatan Caileskew. Pemandangannya indah di sini. Dernes ke Caileskew. Nanti malam saya akan menginap di Ulapul. Ini pemandangannya sangat indah sekali di sini. Di sini model tanahnya adalah kebanyakan padang rumput seperti itu. Tapi kebetulan daerah ini ada beberapa banyak pohon. Jadi pemandangannya sangat indah, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini parkiran. Ini adalah salah satu viewpoint. Jadi tempat untuk melihat-lihat pemandangan. Oke. Kemudian dilanjut ke Drumburg yang merupakan highlight dari perjalanan hari ini. Karena Drumburg ini terletak di pinggir laut, tapi dia ada pulau-pulau kecilnya. Jadi pemandangannya indah dari atas Drumburg ini. Setelah Drumburg, kita menuju ke Stour Lighthouse. Foto-foto sebentar. Sebenarnya juga bisa menginap, katanya kalau di sini juga bisa menginap, tapi kita enggak karena kita sudah book hotel di Alapul. Jadi kita lanjut ke Alapul. Sebenarnya ini terlalu terburu-buru itinerary-nya. Teman-teman bisa membagi jarak antara John Groat ke Alapul menjadi 2. Kalau kami menjadi 1, sebenarnya bisa dibagi 2 supaya tidak buru-buru dan bisa menikmati benar-benar perjalanan. Teman-teman bisa potong di Caileskew, menginap dulu, baru dilanjutkan ke Alapul. Alapul ini tempat kami menginap di Arch Inn yang terletak di samping loch, dan Alapul ini kotanya besar karena ada kapal feri dan supermarket besar juga. Segala perlengkapan ada, pom bensin juga ada di sini, makanan juga lengkap. Hari ke-13, setelah breakfast, lanjut isi bensin, beli snack, kemudian kita langsung ke Gerloch dan Polui. Kalau sepanjang perjalanan ini, kalau kita suka dengan pemandangannya, kita berhenti foto-foto dulu, kemudian siang sampai di Glen Doherty Viewpoint di Kinlochew. Di viewpoint ini kita bisa memandang kota Kinlochew dengan jalan berliku-liku di depannya dan Loch Mary di belakangnya. Makan siang di Whistle Stop Cafe di Kinlochew ini, lanjut ke arah Sheerdijk.
Saat ini saya sedang berada di jalan di antara Kinlochew ya, namanya susah. Saya nyebutnya aja setengah mati ya. Menuju ke antah berantah lah ini, pokoknya di Inggris Utara. Daerahnya seperti ini, jalannya cuma satu jalur, tapi mobil sering berseliweran. Jadi ini saya sedang berhenti di passing place namanya. Jadi kalau mobil untuk saling bertemu di antara kalau saling berpapasan. Kemudian Firmore, dan kita kebetulan sekali ketemu Ku, sapi Scotland yang gondrong seperti ini di pinggir jalan, dan sampai di Applecross. Dari Applecross kita ke Belaghnaba yang disebut juga Applecross Pass, jalan satu jalur dan berliku-liku yang terkenal di jalur North Coast 500 ini. Di sini harus hati-hati. Kita akan turun sampai sana. Oke, kita turun. Kemudian kita sampai ke Alien Dunan Castle, tempat syuting film James Bond. Bagus sih karena kastil ini terletak di tengah danau dan ada jembatan kecil untuk mencapai kastil ini. Kemudian kita bermalam di Drumnadocid, kota di pinggir Loch Ness. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti sharing saya tadi. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng supaya bisa mengikuti sharing-sharing berikutnya. Bye!